Mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita terus berdoa untuk Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Haleluya. Shalom, apa kabar saudara? Saya percaya kita semua luar biasa. Voice of Pentecost kali ini kita membahas mengenai Mamon. Pernahkah saudara melihat ada orang yang begitu kaya tetapi tidak bisa menikmati kekayaannya? Salomo memperhatikan hal yang sama dalam Pengkhotbah 5 ayat 12-13. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan. Sehingga tak ada satupun padanya untuk anaknya. Saudara, Yesus sangat memperhatikan bagaimana seseorang melihat harta materi dan mengelola keuangannya. 16 dari 38 perumpamaan yang Yesus berikan berbicara mengenai mengelola harta benda dan keuangan. Nah, kita mau melihat salah satu percakapan Yesus dengan seorang pemuda yang kaya mengenai integritas di dalam mengelola harta benda. Dalam Matius 19 ayat 16-26, tercatat tentang seorang muda yang kaya raya dan bertanya kepada Yesus cara untuk memiliki hidup yang kekal. Saya yakin saudara pernah dengar cerita ini. Dari percakapan Yesus dan anak muda ini, ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kehidupan kekal hanya ada di dalam Yesus. Pemuda ini datang dan bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hari ini kita percaya bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat membayar jalan menuju ke surga selain percaya kepada Yesus. Kehidupan kekal diberikan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan, dan itu diterima karena kasih karunia melalui iman. Kenapa Yesus tidak berkata seperti itu kepada anak muda ini? Karena pada saat itu pengetahuan dan pemahaman orang-orang mengenai keselamatan belum dibukakan. Yesus belum mati di atas kayu salib. Dalam kasus ini, Yesus mengubah fokus anak muda ini dari melakukan apa yang baik kepada siapa yang baik. Bapa itu sendiri. Karena keselamatan
ada dalam pribadi, bukan dalam perbuatan. Yesus meminta dia untuk menaati segala perintah dari Allah yang baik itu. Kenapa? Karena kepercayaan yang sejati akan melahirkan gaya hidup yang menaati firman-firman-Nya. Hari ini, setiap kita diperhadapkan dengan pilihan. Mau atau tidak mau menaati firman-Nya. Dalam hal integritas, meskipun tidak ada orang yang melihat, apakah kita tetap menaati firman? Yohanes 14 ayat 15 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Yang kedua, jangan sampai mamon menjadi Allah kita. Pemuda yang kaya ini dengan yakin berkata bahwa ia telah menaati seluruh hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Jangan heran saudara, memang salah satu kebanggaan orang Farisi adalah mereka berusaha sungguh-sungguh menaati hukum ini sesempurna mungkin. Rasul Paulus saja pernah berkata dalam Filipi 3 ayat yang ke-6, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kok bisa? Ya, secara eksternal mungkin bisa ditaati sempurna. Tapi dalam hati siapa yang tahu? Di sini Yesus menaikkan derajat hukum ke standar yang sejati. Hukum tidak hanya mengatur soal perbuatan, tapi menyangkut hati dan pikiran. Anak muda ini begitu yakin telah menaati hukum Taurat, tetapi dia lupa soal hatinya yang terpikat dengan uang. Dia begitu sedih karena hartanya banyak dan hatinya terpaut pada keinginan untuk menjadi kaya, melebihi kasihnya kepada Allah dan kepada saudara-saudaranya. Di situ Yesus menunjukkan masih ada yang kurang dalam dirinya dalam menaati hukum. Serta memberitahukan bahwa Allah yang disembah oleh anak muda ini sebetulnya bukan Tuhan, tetapi Mamon. Anak muda ini lebih suka menaati Mamon ketimbang menaati perintah Allah. Disinilah letak integritas hati berada. Kesesuaian pikiran dan hati terhadap firman Tuhan. Poin yang ketiga, kita harus selalu mengecek motivasi hati kita. Matius mencatat, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Kenapa dia sedih? Karena Yesus menunjukkan dengan jelas apa yang menjadi fokus utama dalam hidupnya, yaitu uang. Kedua, dia sedih karena meskipun sudah tahu akar masalahnya, dia tidak rela menukar harta duniawinya dengan harta di surga. Kehidupan kekal itu sendiri. Saudara, Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Dia tidak rela kita tertipu dengan kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Padahal di surga nanti, kebahagiaan yang dia siapkan itu kekal adanya. Mungkin kita berpikir, biarlah di dunia hati saya fokus mencari uang dan uang dan uang. Nanti begitu di ujung kehidupan, baru saya berpikir soal surga dan Yesus. Tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput atau kapan Tuhan datang menjemput kita. Yesus sudah berkata dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini berbicara soal integritas hati kita di hadapan Tuhan. Orang yang terus-menerus berfokus kepada uang atau mamon akan kesulitan menempatkan Tuhan sebagai prioritas pertama dalam hidupnya. Percayalah, kita yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita di dunia ini. Allah adalah Bapa yang baik, yang suka memberi berkat kepada anak-anaknya. Mari kita belajar mengucap syukur dan menerima berkat yang Tuhan berikan dengan rasa cukup. Saya tutup dengan kata-kata bijaksana dari Raja Salomo. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Saya berdoa, kita semua mengucap syukur atas berkat yang Tuhan beri dalam hidup ini. Dan biarlah hidup kita terus menjadi berkat bagi orang lain. Mari berlomba-lomba mengumpulkan harta di surga, bukan di dunia ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang kembali di ibadah online GBI The City Tower. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu semua, khususnya untuk yang baru pertama kali mengikuti ibadah online kami ini. Semoga berkat Tuhan ada terus bersama kita semua.
Sebelum kita mulai ibadah hari ini, saya ingin membagikan sebuah ayat dari Mazmur 116, 1-2, yaitu, Aku mengasihi Tuhan karena Dia mendengar seruanku. Dia mendengar permintaanku, Dia mendengar aku setiap kali aku berseru kepadanya. Di ibadah hari ini, kita akan banyak memuji menyembah Tuhan dan menikmati hadiratnya bersama. Selanjutnya, untuk Bapak Ibu yang rindu mengetahui informasi seputar kegiatan gereja, alamat call, juga layanan doa, dapat menghubungi nomor di bawah ini atau nge-scan barcode yang ada di layar Anda. Saya juga mau mengingatkan Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah hari ini sampai selesai dan menerima berkat Tuhan bersama. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita saksikan beberapa tayangan pengumuman berikut. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhanlah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji nama-Nya, Yesus Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk hari yang indah ini. Terima kasih kalau kami bisa bersama keluarga untuk mengikuti ibadah online ini. Bapa, siapkan hati kami untuk menyembah, memuji-Mu lebih lagi. Dan Bapa, biarlah hadirat-Mu, damai sejahtera-Mu memenuhi setiap keluarga, setiap orang, setiap ruangan yang di sini ya Bapa. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara, hari ini hari yang bersuka cita. Mari sama-sama kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia, Yesus kita yang hidup. Haleluya. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Come on, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Come on. Oh, my soul, I worship Your holy name. We worship You. You're rich in love. Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy. Sing like never before.
when my strength is failing. Sing it with faith. The end draws near and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. Come on! 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing it out. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Come on, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Yes, oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Come on, worship His holy name. Come on, lift your voice and sing out a kemuliaan bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Mari sama-sama angkat tangan kita sama-sama katakan, oh kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Berikan tepuk tangan bagi Yesus, haleluya. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Oh, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari
sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi Indonesia. Mari maju umatku menangguhkan bangkit. Nyatakan kemuliaan, Ya Tuhan, ini doa setiap kami ya Tuhan. nyatakan Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus dialah Raja segala raja. Dialah. Sekali lagi sama-sama nyatakan, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Aku kan bangkit, sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku ya Tuhan, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Ku kan bangkit. Satu tepuk tangan sama-sama semua. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Katakan dialah Tuhan, Tuhan, Tuhan. Dialah Raja. Berikan kemuliaan buat Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari terus kita naikkan pujian bagi Tuhan, karena kasih-Nya tidak pernah berubah dan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Layaklah kita nyatakan Tuhan Yesus luar biasa. Come on. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setia-Nya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan-Nya padaku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setia-Nya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan-Nya padaku. Kasih setia-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya, Yesusku luar biasa. Mari katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setia-Nya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan, dia nyatakan
Boleh beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, senang bertemu sama saudara pada hari yang diberkati oleh Tuhan. Sejak awal tadi kita telah memuji Tuhan. Bless the Lord, oh my soul. Haleluya. Dan ini saatnya kita juga perlu masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Penyembahan adalah saat dimana kita sepenuhnya, totalitas kita datang di hadapan Dia yang Maha Kudus, yang Maha Mampu, yang Maha Besar, yang Maha Tahu dan Maha Hadir. Di mana ada hadirat Tuhan melingkupi kita, maka iblis tidak bisa berbuat apa-apa untuk hidup kita. Maukah saudara mengalami kemuliaan hadirat Tuhan? Karena di dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru, ada pemulihan. Di dalam hadiratnya saudara lebih dibawa dekat mengenal kehendak Tuhan. Sehingga engkau bisa berkata, I love you Lord. Dan engkau merindukan dan berkata, I love your voice. Aku suka, aku rindu suaramu. Perdengarkanlah saat ini. Sehingga engkau yang lemah, yang sakit, yang berbeban berat, engkau datang sama Dia. Katakan, Tuhan, aku hanya perlu masuk, menikmati kekudusan, kemuliaan hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Mari bersama saya dan rekan-rekan muda menyanyikan nyanyian I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Katakan, all my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Haleluya. Mari angkat tangan saudara. Katakan kepada Tuhan, aku mau dengar suaramu saat ini Tuhan. Oh, I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Katakan haleluya. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sing it again, all my life. All my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, we worship. Mari angkat tangan
crave for more. Yesus berkata, Bapa mencari menyembah yang benar, yang menyembah Bapa di dalam roh dan benar. Ini saatnya setiap kita, kalau kita lelah, kita tidak mampu lagi, atau kita berbeban berat, atau kita lemah, maka tubuhmu, jiwamu menjadi lemah. Tapi rohmu harus kuat, dan Dia memberikan kekuatan di dalam hadiratnya. Dan waktu roh kita menyembah Dia, menyembah dengan bahasa roh, menyembah dengan bahasa lidah. Paulus katakan, aku lebih banyak berdoa dengan roh daripada dengan akal budi. Aku juga lebih banyak menyanyi dengan roh. Spiritual songs, nyanyian roh, lebih daripada nyanyian budi pekerti. Dan saat ini saya ajak saudara sembah Tuhan. Mari angkat tangan saudara. Haleluya, haleluya. Kinana masyara, suara mama tukara, ira, ikirana, ineka, iriana masih, yang terutama dan haleluya, haleluya. Kau sungguh hadir. Dan kami tahu Dia berkata, rohmu akan dibangkitkan. Dia akan mengalirkan rahmat, menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang tergeletak, dan akan memberikan iman kepadamu, memberikan pengharapan, memberikan kasih yang besar. Sambut Dia, sambut Dia. Sekarang kami tahu hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang patut disembah dan dipuji, karena Engkaulah yang kudus, Engkaulah yang beracara saat ini. Haleluya, haleluya. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus, Kau Tuhan. Katakan, Kau saja, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Hanya Kau Tuhan. Mari saudara katakan haleluya. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, dipenuhi pujian. Oh, ini kami Tuhan. Yes, haleluya, haleluya. Korban pujian. Katakan, Kau saja yang, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus, Kau Tuhan. Haleluya. Kau saja yang suci, yang layak. Haleluya. Kami sembah
layak terima glory, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Mari sekali lagi katakan, Kau layak terima glory. Hanya Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Mari berikan puji-pujian pada Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan kita. Haleluya. Engkau hidup, Engkau baik, Engkau berkuasa. Perdengarkanlah suaramu, urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu dalam nama Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara yang saya kasihi, hari ini mari kita buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu penting sebagai penunjuk jalan, sebagai arah kompas untuk hidup kita. Dan tema firman Tuhan hari ini adalah reorientasi atau diorientasi kembali. Kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh dengan perjuangan. Sebab itu setiap kita berjuang, artinya sejak manusia jatuh dalam dosa, maka iblis tidak akan tinggal diam untuk tidak mencobai, menggoda, membujuk, menipu, membohongi, menyerang, dan menghancurkan. Tetapi kuasa Yesus Kristus itu luar biasa. Dia memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Kelimpahan berkat surgawi, kelimpahan hikmat surgawi, dan kelimpahan kuasa Roh Kudus yang ada pada kita. Haleluya. Hari ini tentunya kita mau berbicara dari firman Tuhan, tapi saya ingin membaca dari 2 Timotius 2 ayat yang keempat. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak mementingkan dirinya sendiri, tidak mementingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Prajurit, pejuang, berkenan pada komandan, tidak usah pusing, semua disediakan oleh komandannya. Haleluya. Saudara, gereja menurut kitab Efesus, Rasul Paulus menuliskan, gereja adalah tempat kediaman Allah Roh Kudus. Holy Temple. Gereja menurut kitab Efesus adalah tubuh Kristus, body of Christ. Dia adalah kepalanya, kepala gereja. Gereja yang ketiga menurut kitab Efesus juga adalah keluarga Allah, God's family. Kita ini keluarga Allah. Yesus menjadi pemimpin keluarga kita. Gereja menurut kitab Efesus juga adalah the bride of Christ, mempelai Kristus. Dia adalah mempelai laki-laki surga yang akan datang nanti menjemput mempelai wanita atau gerejanya pada hari pertemuan pernikahan anak domba. Namun gereja menurut Efesus pasal 6 ayat 10-20 juga adalah prajurit atau tentara Allah. Sebab itu diminta memakai seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kita dapat bertahan melawan tipu daya si iblis. Haleluya. Nah, puji Tuhan. Di tengah keadaan dunia yang bergolak, di tengah tantangan yang muncul hari-hari ini, di tengah keadaan yang tidak serba pasti, kita sedang dilatih di dalam peperangan rohani. Tentunya peperangan rohani ini kita nggak melawan darah dan daging atau manusia. Tetapi musuh kita adalah penguasa-penguasa jahat di udara. Sebab pada level peperangan rohani, maka setiap pribadi harus diperlengkapi dengan kuasa Allah, supaya mampu bertahan, bahkan menyerang kubu-kubu pertahanan musuh. Haleluya. Saudara, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang berjuang, maka ada 3 fase penting yang harus dilewati dan perlu diketahui oleh kita. Yang pertama adalah fase yang disebut dengan orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi adalah pengenalan atau perkenalan untuk menentukan sikap, mengenali arah dan tujuan yang jelas. Di dalam Kristus kita juga menemukan arah hidup yang baru, sehingga kita diarahkan untuk punya hubungan kasih dengan Yesus. Proses orang percaya merupakan proses hidup mengenal Tuhan yang berlangsung terus-menerus
tidak ada akhirnya. Saudara boleh sekolah Alkitab, saudara boleh S2, S3, tetapi pengenalan kepada pribadi Kristus, Sang Panglima Bala Tentara Perang kita, itu sangat penting. Sehingga dalam proses itu kita perlu melihat adanya orientasi. Ya, dan yang kedua adalah disorientasi. Pada waktu seseorang kehilangan arah, pada waktu seseorang kehilangan tujuan, pada waktu seseorang tiba-tiba berhenti dan menjauh dari Tuhan dan tersesat. Sedangkan ada proses yang ketiga yang namanya reorientasi, di mana arah hidup kita ditata kembali menjadi selaras dengan Tuhan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, ketiga proses ini, ketiga tahap ini memang perjalanan orang percaya. Di tahap mula-mula, kita merasa semua keinginan kita, harapan kita, doa-doa kita semua dikabulkan, di mana Tuhan sangat mengasihi kita, menyembuhkan, memulihkan, menolong kita. Betul? Saudara pernah alami masa jatuh cinta, masa keemasan, masa honeymoon, ya, masa romantisme dengan Tuhan. Apa-apa pengen doa, apa-apa tanya Tuhan, apa-apa baca Alkitab. Ya, tiap hari pengen nyanyi, pengen penyembahan, pengen ke gereja, saudara. Di saat itu kita semuanya mungkin masih secara rohani masih seperti kanak-kanak. Sangat senang sekali, selalu ada Bapa yang baik. Orang Kristen banyak yang lugu, saudara. Tiba-tiba kita pikir, kita menganggap bahwa orang Kristen tidak bisa mengalami tantangan, tidak ada kesulitan, penolakan, penderitaan. Tetapi tiba-tiba tidak lama kita kaget, terkejut. Oh, mengalami benturan, kesulitan, tantangan, persoalan. Di tahap ini kita mulai bertanya sama Tuhan, Tuhan benar nggak ini? Apa yang aku ambil keputusanku? Benar nggak langkah-langkah perjalananku dengan Tuhan? Kenapa begini berat? Kenapa salibnya berat? Saudara, kita mulai mengalami krisis hubungan dengan Tuhan. Beberapa orang mulai ragu-ragu, banyak tinggalkan ibadah. Beberapa orang nggak melayani lagi. Yang lain takut, khawatir, sedih. Yang lain merasa jenuh dan juga kekeringan secara rohani. Tidak sedikit orang yang menyerah di tahap disorientasi ini. Mereka melarikan diri, mereka mulai menjauh dari Tuhan. Kalau saudara lihat di sini, confused, bingung, lost, terhilang, ya, gak jelas, unclear, disorientasi, seperti di padang gurun, gak ada sesuatu yang pasti. Saudara, disorientasi seseorang kehilangan arah dan menjauh dari Tuhan, takut dan bahkan withdraw, meninggalkan Tuhan. Haleluya. Tetapi seorang yang masih punya iman kepada Tuhan, seorang yang mau datang kepada Tuhan kembali, seorang yang mau berseru dan berdoa, Tuhan, kenapa ini keadaanku kering? Kenapa aku nggak punya iman? Kenapa aku tinggalkan Tuhan? Pada waktu dia berseru, Tuhan Yesus tolong saya. Di saat seperti itu, maka masa krisis bisa berubah karena Allah peduli. Allah mengerti dan Allah mau angkat kita. Allah mau tolong kita. Allah yang setia, dia mau mereorientasi kita kembali supaya hubungannya dengan Tuhan selaras dan harmonis. Saudara, saya berdoa hari ini kiranya saudara yang mendengarkan firman Tuhan di level apapun saudara, mari kita melihat pengalaman-pengalaman seorang yang kembali diorientasi oleh Tuhan. Sehingga kita bisa berkata, puji Tuhan, praise the Lord. Tuhan menolong kami yang lemah. Tuhan menolong kami yang haus memberi minum. Tuhan memberikan makanan rohani, bread of life. Tuhan menyegarkan jiwaku dan mencurahkan Roh Kudus-Nya sehingga aku tidak akan haus lagi. Saudara, di sini masa reorientasi hidup kita, arah hidup kita ditata kembali menjadi selaras dengan Tuhan. Jadi 3 tahapan hidup ini pernah dialami oleh seorang yang luar biasa. Surat Yakobus pasal 5 berkata, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, namun dia telah berdoa dan hujan tidak turun 3,5 tahun. Dia menahan hujan. Elia manusia biasa seperti kita. Dia telah berdoa dan hujan turun, membasahi mendirusi bumi.
Nah, kira-kira apa yang terjadi dengan hidup Elia? Kok begitu luar biasa? Ya, Roh Kudus ada dalam Elia, sehingga waktu dia berkata-kata, perkataan firman yang dia sampaikan dari Allah terjadi. Maukah hari ini saudara juga mengalami kehidupan kemenangan seperti yang dialami Elia? Nah, mari kita lihat. Elia, dia adalah seorang nabi yang diutus Tuhan melayani bangsa Israel. Israel kerajaan utara selatan, Israel di utara, 11 suku, dan Yehuda di selatan. Israel dipimpin Raja Ahab, istrinya bernama Isabel. Ya, mereka meninggalkan Tuhan dan menyembah Baal atau dewa kesuburan. Ingat saudara, dewa kesuburan. Nanti Elia akan berurusan dengan Tuhan untuk menahan hujan. Supaya apa yang diminta oleh orang-orang Raja Ahab, Isabel, Israel, dan penyembahan Baal Asyitoret, mereka akan gigit jari. Kenapa? Karena kesuburan tidak terjadi. Justru sebaliknya keadaannya kekeringan. Kenapa ini terjadi? Karena mereka meninggalkan Tuhan. Mereka menghujat Allah. Mereka menyembah patung-patung Asyitoret dan juga kuil-kuil Baal yang dibangun di sekitar Samaria oleh Raja Ahab. Saudara, pada saat itu maka Elia datang menghampiri raja. Dan dia berani berkata dengan tegas, karena kamu meninggalkan Tuhan maka akan terjadi kekeringan di Israel. 1 Raja-Raja 17 ayat pertama. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Wah, saudara, Elia, pernyataan, firman, deklarasi, ucapannya terjadi. Tentunya raja menjadi marah. Elia mengungsi. Saudara perhatikan di Alkitab dalam 1 Raja-Raja 17, Allah memelihara. Caranya ajaib. Di sungai Kerit, burung gagak kasih makan, ada roti, ada minum. Saudara. Tapi di seluruh Israel menderita. Hukuman Allah terjadi. Dan Elia adalah seorang yang luar biasa. Sampai raja mencari dia. Dan akhirnya Elia bertemu dengan raja dan menantang raja. Dan memanggil untuk terjadi peperangan rohani yang hebat. Jadi perkara pertama, masa orientasi di mana fase kesuksesan dan keberhasilan yang Elia alami bersama Tuhan terjadi di atas Karmel. Saudara, Gunung Karmel. Di situ berkumpullah 850 nabi-nabi Baal dan Asyitoret, 450 dan 400. Elia seorang diri. Tantang menantang. Bikin mezbah. Kayu api, air, siram. Binatang, lembu, siap dipotong. Tapi api yang dibakar supaya asapnya naik, tidak boleh api dari manusia. Elia berkata, harus api dari langit, dari Allah. Kalau dewa-dewamu kau panggil, kasih api, turun membakar, maka kami mati. Tapi sebaliknya, kalau kami memanggil Allah, api turun dan kamu tidak berhasil, maka kamu mati. Waktu itu, saudara, alhasil secara luar biasa. Pada saat itu firman Allah berkata, maka turunlah api dari Tuhan menyambar habis korban bakaran. Kayu, api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang ada dalam parit itu, habis dijilatnya. Dan pada saat itu ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Saudara, tentunya Elia bersuka cita. Raja kecut mukanya. Istrinya pasti berduka. Dan nabi-nabi Baal, tokoh-tokoh Baal Asyitoret disembelih oleh orang Israel. Saudara, apakah masa kemenangan berlangsung terus-menerus dalam hidup orang Kristen? Ternyata tidak. Apakah saudara berhasil terus, alami mujizat terus, sembuh terus, berkat berlimpah untung terus? Enggak. Hidup di dunia ini hidup sebuah proses, diuji saudara. Kita cinta uang enggak? Lebih cinta keluarga daripada cinta Tuhan? Punya banyak waktu untuk teman daripada untuk Tuhan?
lebih banyak biaya pengeluaran untuk semua kebutuhan kita, kesenangan kita daripada untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Tuhan uji. Jadi tidak selalu menang. Sebab itu tahap yang kedua datang. Tantangan baru segera hadir. Ini yang kedua. Tantangan baru segera hadir. Elia lari karena Izebel mengancam akan membunuh Elia seperti Elia telah membunuh nabi-nabi Baal. Di tengah pelarian Elia mengalami kegersangan hidup, mengalami kekeringan. Lalu saudara perhatikan, kekeringan rohani dan kehilangan pengharapan itu dialami oleh seorang tokoh Elia. Kalau Elia, nabi besar, bisa mengalami seperti ini, saudara dan saya, kita juga fragile. Kita juga tidak kuat-kuat amat. Dikatakan 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat, sampai dia pengen mati. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik dari nenek moyangku. Hanya aku sendiri yang masih hidup. Aku giat bekerja bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Saudara, di kondisi seperti ini, Elia sedang mengalami disorientasi. Ada nggak saudara yang quit, berhenti sebelum kuliahmu selesai? Ada. Ada nggak tentara yang meninggalkan batalion karena nggak kuat dibully? Di Amerika tuh data-data luar biasa, ya, 10% lebih orang-orang yang masuk di army Amerika meninggalkan, lari sampai dikejar, ditangkap kembali, dimasukkan kembali. Kenapa? Nggak tahan dibully, nggak tahan diperkosa dan lain sebagainya. Saudara, jadi ada masa disorientasi, seorang yang merasa gagal, kalah, kecewa, saudara, pahit hati. Dan di masa itu sepertinya kemenangan Karmel tidak ada artinya. Di momen itu dia merasa sia-sia, nothing. Saudara, dia merasa kecewa, hopeless, dan ingin mati. Saat disorientasi, seseorang mulai mengasihani diri sendiri. Kalau saudara ada di level itu, mulai self-pity, mulai minder, mulai membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Kenapa dia tetap diberkati padahal brengsek? Kenapa orang dunia? Kenapa orang fasik? Kenapa temanku? Kenapa ini dan itu, saudara? Tuhan mau berurusan dengan setiap pribadi kita. Apakah kita ini, jiwa kita seorang pejuang atau pecundang? Di sini Tuhan ingin mengubah keadaan kita. Dan di saat seperti itu, maka Tuhan datang. Dan Elia disuruh pergi ke gunung Horeb. Perkara yang ketiga, Tuhan ingin Elia mengalami reorientasi. Disuruh naik ke atas gunung Horeb. Suruh bangun, dikatakan dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 5-8. Bangunlah Elia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari dan 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Di sini dia telah berjumpa dengan Allah pribadi. Reorientasi, bertemu Tuhan dan nanti diutus kembali. Tuhan tanya, "Hei, apa kerjamu Elia?" Tuhan tadi dia komplain. Wah, saya seorang diri. Tuhan bilang apa? Elia, masih ada 7.000 orang Israel yang tidak sujud kepalanya menyembah patung Baal. Elia kaget. Ternyata dia rugi. Seorang diri dia merasa lonely. Padahal masih ada orang lain, orang percaya, yang tentunya berdoa bersama Elia. Puji Tuhan. Di sini kita melihat karya Tuhan yang hebat. Tuhan mencari seorang yang namanya Elia, yang lagi lemah, lagi loyo, lagi gak berdaya. Kalau keadaan seperti ini datang dalam hidup saudara, bisakah saudara berseru sama Tuhan? Tuhan, di mana Engkau? Dan Elia melihat di atas gunung, angin badai yang besar. Tuhan tidak ada di sana. Retak. Tuhan gak ada. Tiba-tiba angin sepoi-poi. Di situ Tuhan hadir. Di situ Tuhan datang. Dan Tuhan bicara. 1 Raja-Raja 19 ayat 15. Firman Tuhan kepadanya.
Pergilah kembali ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja Aram. Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Ada tugas yang baru dalam kawasan yang besar untuk kerajaan Israel. Tuhan akan memakai juga Raja Aram nantinya untuk menolong. Visi Allah melalui Elia akan diselesaikan. Tapi bukan Elia, ternyata Elisa. Sebab itu harus pergi mengurapi. Saudara, hari ini, kalau ada di antara kita yang rasanya disorientasi, lagi gak semangat nih Pak Johan, lagi gak pengen ibadah, nih online, saudara, lagi gak kumpul-kumpul keluarga Allah, capek nih, ekonominya lagi lesu, kenapa terjadi? Keluarga rasanya lagi-lagi keadaannya gak enak, di pekerjaan, di mana-mana saudara. Tuhan tetap mengasihi saudara. Tuhan berfirman, bangun, makan, minum, pergi kembali. Tuhan menyertai. Dan saudara, Elia berdoa. Lalu melihat awan setelapak tangan. Wow, hujan akan turun menirusi bumi. Elia langsung berdoa, dia percaya. Dia kasih tahu kepada Raja Ahab, segera naik kereta kamu, sebentar hujan turun. Israel sudah bertobat, Elia takut mau mati, tapi Tuhan jamah kembali bangkitkan dia. Lihat bahwa hari-hari ini dalam hidup sekitar kita, pekerjaan Tuhan lagi luar biasa. Ada orang Kristen yang lemah, yang loyo, spiritualitasnya menurun. Tapi justru di era baru ini, Pentakosta ketiga, Roh Kudus sedang dicurahkan untuk anak muda, untuk keluarga, untuk penuaian, untuk penginjilan, untuk kebangkitan Indonesia. Saudara, jangan kita ketinggalan. Masih ada 7.000 orang Kristen, orang percaya yang lain, kata Tuhan kepada Elia seolah-olah begitu, yang tidak menyembah Baal. Di sini kita melihat masih ada orang lain yang semangat. Maka engkau harus melanjutkan tugas pelayananmu, karena pelayananmu belum selesai. Elia bangkit, diorientasi kembali oleh Tuhan, dan Roh Allah menguatkan Elia. Saudara, saya akan mengakhiri firman Tuhan hari ini. Dalam 3 fase kehidupan yang dialami Elia, orientasi, wah, menang terus. Ternyata tiba-tiba tantangan datang, terdisorientasi. Tetapi Tuhan mengasihi Elia. Diberi kesempatan terakhir. Diarahkan kembali. Dan Elia disuruh pergi. Kembali pergi. Melakukan tugas seorang nabi. Mengurapi Elisa. Dan kita lihat Israel ditolong oleh Tuhan. Bangsa itu diberkati oleh Elisa nantinya. Hari ini saya yakin Bapak Ibu Saudara jangan ada yang give up. Jangan ada yang menyerah dengan keadaan. Mari bangkit. Dan saya tahu tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Kita tahu sekarang, di saat ini juga mari saudara. Saudara sadari Tuhan mengasihi, Tuhan mau angkat saudara untuk kembali melakukan tugas di pekerjaan, di rumah, di keluarga dengan benar. Tugas pelayanan, kesaksian, penginjilan, kesetiaan melayani di pekerjaan Tuhan, di dalam gereja, di luar gereja. Karena Tuhan tahu Dia akan mengarahkan saudara, mereorientasi saudara, agar saudara menjadi pejuang yang menyelesaikan pekerjaan Bapa Surga. Kehendak Tuhan supaya kita menyelesaikan segala apa yang diamanatkan kepada gerejanya. Pada waktu Yesus ada di bumi ini, maka dikatakan, makananku ialah menyelesaikan pekerjaan Bapa yang mengutus aku. Hari ini, para pejuang, di mana posisi saudara? Kalau posisi saudara sedang terpuruk, mari bangkit. Inilah saatnya tangan Tuhan menolong saudara. Bolehkah saudara hari ini yang merasa, oh terima kasih Tuhan, aku dikuatkan. Kalau Elia juga sekali lagi diangkat Tuhan, aku juga Tuhan. Mari angkat tangan saudara. Di tempat di mana engkau berada, anak-anak muda, pejamkan matamu,
Katakan, Tuhan Yesus, betapa Engkau mengasihi aku. Dan aku tidak menjadi lemah. Aku tidak menjadi orang-orang yang hanya senang dengan kemenangan masa lalu, mujizat masa lalu, pertolongan Tuhan masa lalu. Dan kalau sekarang aku dalam keadaan di mana aku terpuruk, di mana aku tidak berdaya, di mana aku sedang lemah, bimbang, khawatir, aku sedang mengalami badai dalam hidup. Tapi sekarang aku mau angkat tanganku, wajahku kuangkat. Karena Engkau akan menolong aku saat ini. Dan sekarang kembali Tuhan berkata, bangunlah, makanlah. Aku utus Engkau kembali. Pergi ke dunia, ke tempat Engkau melayani. Bangkitlah di dunia keluarga, dunia sosial, dunia pendidikan, dunia bisnis, dunia komunitas, dunia pemerintahan. Pergi, lakukan pekerjaan, tugas. Karena pekerjaan Tuhan belum selesai dan perlu Engkau urapi anak-anakmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari sembah Tuhan. Terus sembah Tuhan. Angkat penyembahan saudara. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, rala Bapa, kuatkan kami. Roh Kudus, datanglah. Roh Kudus, mengalirlah. Roh Kudus, hidupkan roh kami. Untuk kami mempercayai firman-Mu. Untuk kami diarahkan kembali. Supaya kami melihat jalan Tuhan yang sempurna di tengah jalan kami yang tidak sempurna. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Semua katakan, amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang bagi yang pertama kali join dalam ibadah kali ini. Terus ikuti ibadah selanjutnya. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan ya. Dan persepuluhan, Tuhan telah memberkati kita supaya kita menjadi saluran berkat. Tersedia akun yang ada, silakan menabur. Saya mau berdoa. Boleh angkat tangan saudara? Angkat HP saudara? Bapa Surgawi, kami digerakkan hati kami. Kami tidak hidup untuk diri kami. Tapi kami tahu banyak yang perlu untuk melebarkan pekerjaan-Mu yang kudus di dunia ini. Sementara kami sudah diberkati, kami juga ingin menabur. Dan juga persepuluhan Engkau kuduskan. Persembahan syukur kami dikuduskan. Dan kami tahu Tuhan melipat gandakannya untuk tuaian akhir zaman ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, segera ikuti kebaktian kenaikan Isa Al-Masih Kamis 13 Mei yang akan datang dimulai pagi hari sampai sore. Jangan lupa kenaikan Isa Al-Masih, libur untuk orang percaya supaya kita berbakti. Dan setelah itu akan masuk dalam revival Holy Spirit. Malam-malam di mana Roh Kudus akan dicurahkan, dan ikuti warta selanjutnya. Semua akan alami Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dibangkitkan, disegarkan, dan mengalami kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati. Mari sebelum kita akhiri, angkat kedua tangan kita. Kekasih Tuhan, kasih karunia yang limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kiranya kami semuanya saat ini sampai Kristus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan Maranatha. Datanglah ya Tuhan Yesus. Kami merindukan-Mu. Semua kita katakan, amin. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.